الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين amin amma ba'd. Baik hadirin rahimani rahmatullah, kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah di hadis yang ke-8 di bab mujahadah, di mana di hadis yang ke-8 ini yaitu hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau menceritakan tentang salat beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah salah seorang manusia yang sudah Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan dijamin masuk surga, dan manusia yang paling bertakwa dan paling tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam atau salat-salat sunnah yang lainnya. Bahkan dikala beliau melaksanakan salat malam, dalam hadis lain hatta tawarama atau tatafattara qadamah, sehingga menjadi bengkak kaki-kaki beliau yang mulia. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga, padahal beliau sudah diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau selalu melaksanakan salat malam, salat sunnah, salat tahajud. Saking lamanya berdirinya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kaki beliau bengkak. Ternyata disebutkan dalam hadis ini, itu dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, pantas saja beliau kakinya bengkak. Kenapa? Karena saking lamanya berdiri. Mungkin berdirinya sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan oleh ulama 4 jam sampai 5 jam. Berdiri saja. Pantas kakinya bengkak. Ya, saking banyaknya, saking lamanya berdiri. Apa yang beliau baca? Seperti kata Hudzaifah pada saat beliau salat malam, waladhdallin amin, dilanjut dengan surat Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Hudzaifah, ini kayaknya cuma 100 ayat. Dari Alif Lam Mim sampai 100 ayat. Nah, habis 100 ayat pasti Nabi ruku. Ternyata lewat 100 ayat, 120 ayat sampai akhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kayaknya ini habis ini ruku nih. Habis ini ruku. Kata siapa? Hudzaifah bin Yaman. Makasih Pak Dep. Ternyata habis itu lanjut Ali Imran. Kata summaftataha Ali Imran, kemudian beliau pun memulai dengan Ali Imran, faqara'aha, maka beliau pun membacanya yaqra mutarassilan, dan membacanya enggak cepat. Membaca dengan tartil. Idza mara bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, jika beliau melewati ayat yang menceritakan tentang tasbih, maka beliau bertasbih subhanallah wa bihamdihi, wa idza mara bi su'alin sa'ala, maka beliau jika melewati ayat yang berkaitan tentang surga, tentang rahmat Allah, beliau meminta, ya Allah, inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innaha la yamlikuha illa anta. Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwadha, jika melewati ayat azab, maka beliau pun ta'awud, ya Allah, aku berlindung dari
ayat A dari siksaan engkau. Ini boleh kalau kita dalam keadaan sholat sunnah, boleh. Tapi tidak boleh dalam sholat fardu. Summa roka, ya. Kemudian baru Rasul sallallahu ruku, ya. Faja'ala yaqul, maka beliau pun mengucapkan zikir dalam ruku, subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim, ya hadirin. Fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi, maka rukuknya sama dengan berdirinya. Kalau berdirinya tadi 2 jam, berarti rukuknya hampir sekitar sejam setengahan. Itu Rasulullah SAW. Kemudian beliau sujud, maka sujudnya pun sama seperti rukuknya. Kalau tadi rukuknya sejam setengah, berarti sujudnya sekitar sejam seperempat. Terus seperti itu, pantaslah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam bengkak-bengkak. Atau ruku, kemudian beliau i'tidal, maka ada ruku nahwan min qiyami, summa qala sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Itu pun sama, i'tidalnya lama sekali. Kemudian beliau pun ya sujud, summa sajada, kemudian beliau sujud, qala subhana rabbiyal a'la. Kemudian beliau pun mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, maka sujudnya hampir mirip sama dengan i'tidal dari rukuknya. Baik hadirin. Maka di sini hadirin rahmatullah menunjukkan kepada kita tentang sifat mujahadah Rasulullah SAW dalam beribadah. Di mana beliau adalah manusia yang memiliki keimanan yang sangat tinggi, derajat iman yang tidak bisa disamai oleh seluruh makhluk mutlak. Tetapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat, dan ini bantahan bagi aliran sesat yang mengatakan kami ini tidak perlu sholat 5 waktu karena kami sudah mencapai derajat yakin. Jadi kalau kami datang waktu sholat, tinggal ingat aja sama Allah, tinggal yakin saja, nggak perlu sholat. Ada banyak aliran itu. Aliran apa itu namanya? Hakok apa ya? Saya menemukan aliran itu. Jadi orang nggak sholat, ngaku paling beriman kepada Allah, paling kuat imannya, tapi nggak sholat. Nah ini orang sesat, bahkan bisa kufur karena merasa tidak perlu wajib sholat. Bahaya hadirin. Mana ada sholat dihapuskan oleh Allah gara-gara iman tinggi? Kalau begitu para sahabat tidak perlu sholat semua, benar nggak? Kalau begitu Nabi Muhammad tidak perlu sholat 5 waktu. Kalau begitu Syekh Abdul Qadir Jailani tidak perlu sholat. Kalau mereka bandingkan iman mereka dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, mana yang lebih kuat imannya? Abdul Qadir Jailani. Sehingga pada suatu hari beliau Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala disebutkan oleh murid-murid beliau, riwayat ini dari murid-murid beliau, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah juga. Ibnu Taimiyah itu muridnya beliau. Kalau ingin tahu antum, Ibnu Taimiyah itu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba Ibnu Taimiyah nggak belajar ke Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau sudah meninggal. Ibnu Taimiyah itu belajar ke murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, diantaranya adalah Abdul Ghani. Nah, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Abdul Ghani, Ibnu Qudamah dan semisalnya. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yang riwayat ini salah satunya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa kebiasaannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tafakkur, pergi ke padang pasir, mentafakuri, mentadabburi ayat-ayat Allah kauniyah dan ayat-ayat Allah syar'iyah. Ayat Allah syariah apa? Ayat Quran. Ayat Allah kauniyah apa? Keindahan alam semesta. Di tengah malam melihat bintang-bintang yang indah, gemerlap bintang dan bulan. Itu sering tiap malam, kadang nggak tiap malam, sering intinya. Suatu malam tiba-tiba saja di antara langit dan bumi terang. Ini di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terang, ada singgasana yang besar, cahaya. Tiba-tiba cahaya itu pun berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu." Bukan aku adalah Allah, enggak. Aku adalah Tuhanmu. Kalau dia bilang aku adalah Allah, hancur dia. Dia gak bisa sebutin aku adalah Allah. Aku adalah Tuhanmu.
telah aku hapuskan bagimu segala apa yang telah diwajibkan kepadamu, karena engkau telah mencapai derajat iman yang sangat tinggi, dan telah aku halalkan bagimu segala hal yang telah diharamkan bagimu. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani tergoda? Enggak, karena beliau adalah seorang wali Allah dan berilmu faqih. Apa kata beliau? Khasa'ta ya adu Allah. Langsung aja, tidak pikir panjang lagi, tidak mikir, wah ini saya apa ya ini ya, halusinasi atau apa ya? Enggak, udah terdepoin aja. Khasa'ta ya adu Allah. Celakalah engkau wahai musuh Allah. Maka dikala beliau mengucapkan khasa'ta ya adu Allah, maka singgasana pun tadi padam dan terdengar suara yang jatuh dari atas langit. Siapa? Iblis pun jatuh, ya, terjerembab ke tanah. Iblis mau menggoda wali Allah. Padahal katanya ini banyak yang tergoda oleh godaan iblis dengan model kayak gini. Mungkin naudzubillah min dzalik, kalau kita digoda kayak gitu udah tergoda. Benar loh? Wah, ini karomah nih. Karomah. Mantap nih, karomah dari Allah. Ada malaikat turun kepada kata Allah, turun kepada aku, akhirnya aku tidak perlu sholat lagi. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Khasa'ta Allah. Kata murid-muridnya, kenapa bisa tahu engkau itu iblis wahai guru? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pertama adalah dia mengatakan, aku telah menghapuskan bagimu segala kewajiban, karena adalah sesuatu yang mustahil dihapuskan sampai hari kiamat. Dan aku haramkan apa yang dihalalkan, dan ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi sampai hari kiamat. Sehingga siapapun yang berkeyakinan seperti itu, maka dia adalah sesat. Telah disesatkan oleh iblis. Nah, inilah pelajaran yang pertama kita ambil dari hadis ini apa? Nabi Muhammad aja sampai ke derajat itu dalam mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, padahal beliau adalah manusia yang telah diampuni oleh Allah, ya, dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masih batuk ya hadirinnya, masih panas Pak Dek. Masih panas. Baik. Seperti itu hadirin rahimani wa rahmatullah. Jadi ini bantahan dari kita hadis ini. Kalau ada orang mengatakan saya tidak perlu sholat 5 waktu, banyak kayak gitu hadirin. Bantah dengan hadis ini. Bantah dari hadis ini. Yang selanjutnya ialah dikala kita ruku atau sujud, disunahkan membaca di zikir subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, cuma subhana rabbiyal azim, tidak pakai wa bihamdi. Bagaimana dengan wa bihamdi, Ustaz? Memang ya, ulama fikih terutama dalam mazhab Syafi'i dianjurkan dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ulama juga khilaf, ada antaranya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, cuma ada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tetapi kalau kita ingin lebih aman, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ya. Cuma saya pernah menemukan kasus, ada seorang ustadz, dia mengisi pengajian, dia tanya, kamu kalau lagi ruku sujud gimana bacanya? Subhana rabbiyal azim aja. Kalau kamu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wah, dia bilang ke yang subhana rabbiyal azim, ini orang pemecah belah. Serius, ini orang ini adalah orang pemecah belah. Loh, kok bisa? Padahal ini permasalahan fikih, ente yang justru pecah belah. Orang biasa-biasa aja di masyarakat juga ada masalah, kenapa harus bawa ke pecah belah? Paham hadirin? Ya, hadisnya sahih, ya. Cuma subhana rabbiyal azim wa bihamdi juga, ya, para ulama menganjurkannya. Ya, kalau tidak mau memakai wa bihamdi juga nggak masalah. Lebih bagus justru, ya, lebih bagus, insya Allah lebih tepat dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada urusan harus bawa-bawa ke acara memecah belah dan sebagainya. Ini urusan fikih. Jangan memprovokasi masyarakat. Seperti itu hadirin rahimani wa rahmatullah. Kemudian dalam riwayat lain, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, di sini disebutkan bahwa beliau setelah membaca Al-Baqarah membaca surat An-Nisa. Kemudian dari surat An-Nisa, saya tadi bilang Al-Baqarah Ali Imran, enggak. Al-Baqarah An-Nisa, dari An-Nisa kemudian balik lagi kali Imran. Ini juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa boleh kita dalam membaca surat, ingat, membaca surat tidak harus tertib, ya, tidak harus tertib. Misal rakaat pertama baca
qulhu. Rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun, dan tidak tertib itu. Itu boleh karena Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Tetapi utamanya adalah tertib, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, baru kemudian qulhu. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh mutasyaddid. Banyak orang yang menemukan imam melakukan hal seperti itu, ya, tidak tertib bacaan suratnya, akhirnya biasanya didatangin, dikritik. Enggak perlu, ya. Ini tidak perlu, ada dalilnya. Nah, ini riwayat, ini dalilnya kuat, ya hadirin rahimakumullah, hadis riwayat Muslim. Kemudian kita berlanjut kepada hadis yang selanjutnya, hadirin, hadis yang ke-9 di bab ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan." Aku salat, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Fa atala al-qiyama, dan beliau pun memperpanjang berdirinya, hatta hamamtu bi amrin su'. Kata Abdullah bin Mas'ud, sehingga aku berkeinginan, berniat melakukan sebuah perkara yang buruk. Ila wa mahamam tabi, ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, perkara buruk apa itu Abdullah bin Mas'ud? Kok bisa engkau ingin melakukan perkara yang buruk? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ah. Aku hampir-hampir mau duduk kemudian meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir aku mau mufaraqah. Hampir-hampir aku mau mufaraqah, tidak lanjut salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua hadis ini menceritakan tentang keadaan Rasulullah SAW yang sholatnya, masya Allah, ya, sangat lama sekali. Dan beliau menceritakan tentang sifat mujahadah, kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut kita contoh, hadirin, agar kita selalu bermujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan oleh kita biasa sholat malam, usahakan biasa sholat malam. Dan caranya, kata ulama, agar kita bisa sholat malam ada 3 cara. Ini kita nol, belum sholat malam nih, dan ingin sholat malam, membiasakan sholat malam, ada 3 cara. Pertama adalah niat, bertekad, ya Allah, malam ini saya ingin sholat malam. Kedua adalah tidur di waktu yang dini. Artinya habis isya langsung tidur, jangan begadang. Karena berat sekali orang yang begadang ingin sholat malam, mustahil. Rata-rata lolos, masih mending bisa bangun subuh. Rata-rata subuh bisa lolos. Karena salah satu sunnah Rasulullah SAW ialah beliau selalu tidur di awal malam. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, wa kana yakrahu al-haditha qablahu wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Di mana Nabi benci tidur sebelum subuh, sebelum isya, dan ngobrol setelah isya. Samar namanya. Jadi orang tidak boleh tidur sebelum isya. Kenapa? Karena kalau tidur sebelum isya, nanti dia bangun sholat isya, habis itu tidak tidur lagi. Maka kalaupun kita ngantuk, tahan, jangan sampai kita tidur sebelum isya, hukumnya makruh, ya. Kemudian habis itu, habis sholat isya, dimakruhkan dari kita untuk samar. Samar itu artinya apa? Ngobrol malam. Kecuali 3 hal saja samar dibolehkan, itu ngobrol bareng istri. Ngobrol bareng istri, masya Allah, seperti yang Rasulullah SAW lakukan dengan Aisyah dalam hadis Abi Zara dan Ummu Zara. Kemudian ngobrol dengan tamu, ada tamu, ngobrol sebentar dengan tamu, boleh habis isya. Kemudian tentang masalah ilmu, 3 hal saja. Adapun nonton bola, main game, Facebookan, medsos dan sebagainya, hukumnya nggak boleh, makruh. Kalau seandainya harus begadang. Sunnahnya adalah habis isya kita tidur. Kemudian kata ulama yang ketiga, siapin alarm, al-munabbihat, alarm. Kalau nggak cukup 1, 2, kalau nggak cukup 2, 3 alarm. Serius, ini ikhtiar yang bagus, ya.
Insya Allah kalau kita tidurnya habis Isya jam 9, jam 3 sudah bangun. Jam 3 sudah bangun, jam 3 bangun pas itu. Jam 3 bangun pas, ada sekitar sejam lebih, ya, WC dulu, atau kalau junub mandi junub dulu. Seperti itu hadirin. Kemudian kita sholat tahajud. Kalau mau sholat tahajud sambil berdiri, sambil duduk dulu aja 2 rakaat. 2 rakaat sholat tahajud, sholat witir 1 rakaat. Habis itu tidur lagi. Habis itu tidur lagi. Ini kan berbicara baru anak bawang, baru mulai mau sholat. Berdirinya malas, duduk saja. Insya Allah dapat pahala. Habis itu tidur lagi, nanti bangun sholat subuh. Alhamdulillah. Satu malam itu, malam kedua nanti masih duduk, malam ketiga masih duduk, seminggu udah berdiri 2 rakaat. Terus witir 1 rakaat ditambah jadi 3 rakaat. Lama-lama nanti dia sholat tahajudnya 6 rakaat, witirnya 3 rakaat. Witirnya nanti tambah, nanti semakin lama dia sholat mujahadahnya semakin lama, maka semakin nikmat sholat tahajudnya. Tidurnya pun tidak perlu pakai alarm, bangun sendiri, lama-lama jadi nikmat, jadi lama sholat tahajudnya, sehingga disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Jahadtu nafsi, aku bermujahadah terhadap diriku, latihan terhadap diriku agar aku biasa sholat malam. Berapa lama? Ini ulama nih, wali Allah Abdullah bin Mubarak. Berapa lama kira-kira dia? Sampai merasakan nikmatnya sholat tahajud. Berapa lama kira-kira? 20 tahun. 20 tahun riadah latihan sholat tahajud, membiasakan diri sholat tahajud. Baru pada satu titik merasakan nikmat azmatnya sholat tahajud. Itu ulama. Terus kalau kita ya harus lebih-lebih lagi. Tidak bisa ujuk-ujuk itu hidayah datang sendiri ke kita. Tiba-tiba kita berdiri, ya, semangat sholat tahajud. Kalau kayak gini biasanya malam itu aja semangatnya, sisanya nanti bulan depan baru bisa melakukan lagi. Tapi harus diiringi dengan mujahadah, riadah, latihan. Jadi jangan diusahakan dulu, kata ulama, kita bangun malam ini nih, wah kebetulan bangun malam ini sholat 20 rakaat. Ya boleh. Nanti besoknya lolos, ya, 2 rakaat aja udah, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Witir itu 1 rakaat boleh. Itu paling rendah-rendahnya witir. Ya, serendah-rendahnya witir. Habis itu tidur lagi aja. Tidur lagi, atau kalau nggak tidur sambil tiduran baca istighfar saja. Astagfirullah. Di waktu sahur. Jangan baca Quran, baca istighfar khusus untuk waktu sahur. Ya, karena nanti kalau sudah masuk subuh boleh baca Al-Quran. Habis itu udah, kalau mau tiduran ya tiduran sampai subuh bangun, terus mujahadah. Ini saya berbicara kita yang hatinya lemah. Paham hadirin? Tidak boleh kita di awal bangun 20 rakaat, habis besoknya males, tidak dilaksanakan lagi, supaya apa? Supaya diri kita biasa. Dari yang kecil sampai yang besar, yang kuat seperti itu. Baik, inilah yang terjadi dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau sampai kecapean mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat panjang dalam bacaan sholatnya. Dan ini juga adalah bantahan bagi orang-orang sesat yang mengatakan tidak perlu sholat. Nah, ini kesesatan yang seperti ini hadirin bisa membawa ke dalam kekufuran, jelas ya. Kekufurannya zahir, jelas. Ya, kekufurannya zahir, tetapi kita tidak bisa menghukumi mereka kafir. Itu adalah hak prerogatif yang memangku masalah ini MUI dan semisalnya. Tetapi kita harus hati-hati dari orang seperti itu. Ini adalah aliran yang sangat jauh menyimpang, dan ini bantahannya bagi mereka, hadirin rahimahullah. Baik. Yang selanjutnya hadirin rahimahullah, ya, pada saat Rasulullah SAW ditanya tentang masalah itu, kenapa ya Rasulullah engkau selalu sholat malam sampai kakimu bengkak-bengkak? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas aku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur?
Nanti kita hadirin, derajat kita dalam beribadah itu awalnya latihan. Awalnya latihan, mengejar pahala. Nanti lama-lama akan tertanam dalam hati kita ibadahnya kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini udah derajatnya udah tinggi. Kalau kita ibadah didasari rasa syukur kepada Allah, bukan didasari rasa harap dan khauf, berarti sudah rasa syukur, berarti mahabbah, maka apa yang kita rasakan apa? Sangat ringan sekali, indah sekali, nikmat sekali. Karena ibadah itu memiliki berapa rukun? 3 rukun. Khauf, roja, dan mahabbah. Ya, maka kita beribadah kepada Allah didasari rasa takut. Kenapa engkau beribadah? Karena aku takut akan siksa Allah. Roja, maaf, karena aku berharap pahala dari Allah. Karena aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah itu, maka masya Allah kalau sudah mencapai derajat ini dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu pahala yang besar akan menunggu orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Ya, akan menunggu bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail. Apa kata Rasulullah SAW? Afsyus salam, sebarkanlah salam, wa'at'imut ta'am, berilah makanan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di waktu malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Apa? Tadkhulul jannata bis salam, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan, dengan kedamaian. Hadis yang ke-10, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ul mayyita thalatha, akan mengikuti mayit 3 hal. Kita nih semua yang hadir di sini atau yang tidak hadir di sini akan mengikuti kita dikala kita sudah menjadi bangkai, sudah menjadi jenazah, ya. Siapapun di antara kita nih 3 hal saja. Perhatikan itu hadirin, ya. Yang pertama apa? Ahluhu. Keluarga kita akan mengiring kita ke kuburan. Ada yang menyebabkan kita malah ditambah disiksa di kuburan dengan mereka melakukan meratapi akan kepergian kita. Niyahah namanya. Mungkin istri kita, mungkin anak kita meraung-raung, menangis di kuburan, ya. Dikarenakan kita tidak mendidik mereka dengan benar dalam hal agama. Justru hal seperti ini akan menyebabkan tambahan siksaan seorang mayit di kuburannya. Yang kedua adalah wa maluhu, dan hartanya juga akan mengikuti dia. Dibawa dengan mobilnya, harta warisannya, wa amaluhu, dan amalnya. Apa kata Rasulullah SAW? Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Tidak sudi 2 golongan ini ikut bersama kita. 2 golongan itu akan kembali ke rumahnya. Siapa? Keluarga dan hartanya. Bahkan kalau ada cincin atau uang 30.000 jatuh ke kuburan kita, ya, dari keluarga kita jatuh, maka harus digali lagi. Tidak boleh ikut serta dengan kita uang 30.000 itu. Paham hadirin? Sehingga kita tidak boleh dalam menggali kuburan bawa apa-apa. Kalau jatuh ke dalam kuburan harus digali lagi. Apakah ada keluarga kita ingin tidur malam kita, menemani kita satu malam, istri kita misal, istri tercinta, tersayang, yang dimana di saat kita hidup mati-matian mencari rizki, bahkan ada yang tidak peduli halal dan haram demi istri dan anak-anak, benar dong? Tidak peduli waktu sholat ada, datang atau berlalu, dia tidak tahu waktu sholat sudah datang atau sudah berlalu. Sibuk mencari dunia demi istri dan anak-anak, yaitu keluarganya. 2 golongan tak peduli, nggak sudi hidup bareng kita di alam kubur. Yarju ahluhu wa malhu, kembali keluarga dan hartanya. Wa yabqa amalhu, dan yang tersisa adalah amalnya bersama dia.
Itu pun belum tentu amal soleh. Bisa jadi amal keburukan yang ikut bersama dia atau bersama kita. Baik hadirin rahimakumullah. Di sini ya menjadikan dalil bagi kita bahwa dunia itu adalah tazul. Dunia itu akan binasa. Dunia yang kita kejar-kejar, dunia yang kita bangga-banggakan akan binasa. Hadirin rahimakumullah. Dunia yang kita banggakan, mobil yang kita bangga-banggakan, rumah yang kita bangga-banggakan, pekerjaan yang kita bangga-banggakan akan hilang. Bahkan hilang sebelum nyawa kita dicabut kadang. Bangkrut orang, kembali ke nol, ya. Maka dari sini maksudnya di sini kata ulama adalah hendaklah kita berpikir bahwa bekal yang hakiki ialah apa? Amal soleh. Sehingga dikala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, maka manfaatkan rizki itu dengan baik, ya, yaitu dia lakukan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada zakat, waktu zakat dizakatin, disodakohin, punya harta yang lapang, setelah kita selesai menafkahi keluarga kita perbanyak zakat, perbanyak jariyah, perbanyak jariyah. Masjid butuh bantuan, kita bantu. Atau kita ada banyak orang butuh air, kita sumbang buat sumur bor, alirkan air. Tidak ada ibadah dan sedekah yang paling utama kata Rasulullah SAW kecuali mengalirkan air. Bayangkan perbedaan ibadah atau wakaf jariyah berbentuk sumur itu, wakaf jariyah berbentuk sumur hadirin, perbedaannya dengan wakaf jariyah yang lain. Kalau kita misal nyumbang untuk masjid, nih perhatikan, nyumbang untuk masjid atau untuk lembaga tertentu, itu kita harus yakin bahwa masjid ini tidak digunakan untuk perkara kesesatan. Kalau masjidnya dipakai untuk perkara kesesatan atau jarang dipakai sholat, maka kita tidak dapat pahala atau maka dapat kerugian. Tetapi kalau kita nyumbang berbentuk air, sumur ini keutamaan sumur ya, hebatnya wakaf jariyah sumur. Siapapun yang memanfaatkan sumur itu, baik itu dia jin, orang sesat, orang kafir, orang jahat, hewan, apapun, itu tetap dihitung sedekah bagi kita. Itu kehebatannya sumur ya, air, mengalirkan air. Sehingga Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Saya mau wakaf jariyah untuk ibu saya. Apa kata Rasulullah? Alirkan air. Sehingga hadirin kita tahu namanya seorang ulama Saudi namanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dia itu kaya, orang kaya. Ya, bagaimana tidak kaya? Kitabnya banyak. Ya. Otomatis walaupun beliau ikhlas karena Allah, kitab dicetak, beliau dapat royalti. Itu udah pasti. Karena dunia itu, kata Rasulullah SAW, la yudrikuhu harsul haris wala yakrahuhu ya karohatul karih. Dunia itu tidak bisa dikejar oleh orang yang berambisius tentang dunia. Tidak bisa juga, tidak ada jaminan orang yang berangkat subuh pulang maghrib akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan juga ada seorang yang santai-santai aja dalam mencari dunia, maksudnya ya tidak seperti dia tidak dapat apa-apa, enggak. Dan tidak bisa ditolak-tolak orang yang benci dengan dunia. Kalau sudah Allah sudah takdirkan dia mendapatkan dunia, dunia tidak akan datang sendiri. Itu dengan selesai. Dia memiliki harta jutaan real, tapi rumahnya gubuk. Itu harta dipakai apa hadirin? Habis pakai gali sumur. Dia punya ribuan sumur, ribuan lubang. Di mana adanya? Di Afrika. Coba antum, satu lubang saja udah bisa insya Allah menyelamatkan kita di akhirat, apalagi ribuan lubang. Makanya kita harus jadi orang kaya. Silahkan antum ya berniaga, berbisnis, jadi orang kaya. Kalau sudah jadi orang kaya, jadikanlah kita itu kekayaan
beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita bernasib dalam hadis ini. Jika kita mati, kita diikuti oleh 3 golongan. Keluarga kita nangis-nangis, istri nangis-nangis, atau suami nangis-nangis, anak nangis-nangis, harta dibawa ke kuburan sana, mobil merek anu, mobil merek ini, bahkan sampai ada tembakannya segala kalau mati, kalau mau dikubur gitu ya. Baik, yang 2 akan pulang ke rumah. Setelah yang 2 golongan ini akan pulang ke rumah. Ayo kita bagi yuk, kata istrinya, kata istri kita, atau kata suami ibu-ibu, ya, kita bagi warisan. Si istri besok laginya juga dilamar orang, bener loh. Si suami mungkin malam udah nikah lagi. Maksud saya si istri nanti 4 bulan 10 hari ke depan sudah dilamar orang, udah nikah lagi, bukan besok. Setelah idahnya habis. Kalau suami malamnya sudah bisa nikah lagi. Memang sunnahnya suami kalau istrinya meninggal dunia langsung nikah lagi. Jangan, nggak boleh suami lama apa itu. Sunnahnya para ulama Imam Ahmad, istrinya meninggal dunia malam sudah nikah lagi. Kenapa? Karena menjaga diri dari kemaksiatan. Bukan karena nggak cinta sama istrinya, bukan, nggak ada urusan ya. Sama almarhum nggak ada. Jadi sunnahnya langsung nikah lagi. Kalau ibu-ibu kan harus nunggu iddah. Ibu-ibu juga sunnahnya nikah lagi. Ibu-ibu adalah sunnahnya nikah lagi di zaman fitnah sekarang ini, takut terjerumus ke dalam kemaksiatan kalau yang tidak sanggup menjaga diri syahwat. Baik, intinya harta sudah habis dibagi jadi warisan, nggak jelas. Ada yang membagi warisannya tidak sesuai tidak sesuai dengan ilmu waris. Itu bahaya. Kalau si mayit tadi yuharrim, artinya mendorong anaknya untuk membagi warisan tidak sesuai ilmu waris, maka dia akan mendapatkan siksaan. Ini kan nggak ada enaknya harta itu, benar nggak? Kata dia udah wasiat, anakku yang satu dapat ini, anakku yang kedua dapat ini, perempuan yang itu dapat itu. Jadi dia mendorong anaknya untuk membagi warisan tidak sesuai ilmu waris, maka dia akan habis di alam kubur. Tapi kalau dia sudah wasiat, nah harta bapak banyak, tolong dibagi secara ilmu waris. Akhirnya yang perempuan gak terima, gak mau saya, masa saya dapat 1 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian. Faktanya kayak gitu ya, di keluarga saya juga gitu, yang paling kencang yang perempuan. Saya nasihatin untuk membagi secara warisan. Anak-anak dari yang perempuan ini pakai buat status terus di Facebook. Buat status terus, katanya sok pinter ya, sok pinter, masa harta harus dibagi warisan. Nah gitu kan ceritanya. Ya udah terserah lah. Akhirnya kan nggak ada jelas juga, dibagi secara rata oleh mereka nggak jelas juga. Tetap yang miskin tetap miskin aja, nggak jadi kaya gara-gara ilmu, gara-gara harta warisan. Harta warisan itu apaan sih? Apa yang diinginkan dari harta warisan? Kalau tidak dibagi secara ilmu faraid, itu akan menjadi kecelakaan. Wallahi, musibah besar. Ya kalau saya sih, saya bilang, aduh saya nggak apa-apa, kamu bagi rata terserah kamu, saya angkat tangan. Kebetulan saya jadi anak laki-laki. Kan kalau dibagi rata pun saya dizalimi berarti. Paham dong? Dari pihak laki-laki nggak ada masalah. Kamu yang pihak perempuan tahu sendiri. Dan Masya Allah hadirin, mengerikan sekali akibatnya. Saya nggak perlu omongkan, mengerikan sekali akibatnya. Serius, mengerikan sekali akibatnya. Tidak ada baiknya harta warisan itu. Jangan beranggapan kalau dibagi rata akan mendapatkan berkah. Dia bakal ada keberkahan. Yang ada adalah kecelakaan, celaka. Akhir hidupnya susah. Kenapa hadirin? Karena sudah janji Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, ada orang sholat 70 tahun. Sholat 70 tahun. Kemudian dia dikala membagi warisan tidak adil, artinya tidak sesuai ilmu waris, itu sholatnya Allah hapus. Sholatnya Allah hapus. Jangan pikir, ya Allah ya Rabbi, saudara-saudaraku, jangan sampai beranggapan ilmu harta warisan dapat berkah. Nggak bakalan berkah. Yang berkah itu kalau dibagi secara ilmu waris. Insya Allah berkah. Ibu-ibu cuma kebagian 1 bagian, insya Allah berkah. Bapak-bapak 2 bagian, insya Allah berkah. Tapi kalau dibagi rata nggak bisa. Tidak boleh. Itulah harta.
Nah, yang menjadi amal kita yang akan menemani kita di alam kubur apa? Amal soleh. Nah, maka kita harus apa kata Nabi di sini maksudnya harus mujahadah. Mumpung lagi hidup nih, lagi bisa sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Bisa sholat puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah. Kan gini kita manusia ini hadirin, gini. Kan kita ini kalau sholat malam nggak mampu, Ustaz. Saya ini kebluk tidur terus. Paham gak? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting jangan tinggalin sholat witir. Paham gak? Masa sholat witir ditinggalkan? Ya, masa 1 rakaat nggak bisa? Tapi kan Ustaz saya nggak bisa bangun sebelum subuh. Ya kan sholat witir bisa dilakukan sebelum tidur. Habis sholat isya nih, kemudian habis sholat isya kita sholat sunnah isya ba'diyah. Ya langsung sholat witir 1 rakaat. Ini saking nggak bisanya 3 rakaat. Kalau bisa 3 rakaat lebih bagus, lebih afdol, akmal namanya, lebih utama. Atau bangun sebelum subuh, kan sebelum subuh ada sekitar 10 menit. Sholat witir langsung. Baik? Oke, sekarang malam nggak bisa karena saking tidurnya. Siang kan bisa sholat siang. Sholat sunnah duha. Berapa rakaat? 8 rakaat. Waduh, 8 rakaat Ustaz kebanyakan. Justru 2 rakaat. Dua rakaat. Habis itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah aja. Lihat sholat sunnah 2 rakaat menghadap kiblat. Di mana aja boleh. Bahkan lagi naik ojek juga bisa sholat sunnah sambil di kendaraan, sambil di Grab, sambil di mobil pribadi, sambil duduk tidak perlu menghadap kiblat, bisa menghadap sholat, bisa melakukan sholat sunnah. Itu sunnah itu boleh. Kita sholat di kendaraan boleh, asal sholat sunnah. Ingat, asal sholat sunnah. Baik itu dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan hador. Hadisnya siapa? Hadis Abdullah bin Umar. Riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga disebutkan oleh ahli fikih. Boleh kita hamil sholat begini di Grab. Pak jangan ngajak ngobrol dulu ya, saya mau sholat dulu. Dari sini ke bandara misalnya, dari sini ke kantor, lu dapat berapa rakaat? Terus sujud rukunya 5 dosa, isyarat saja. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salat lagi. Daripada enggak, maksud saya daripada enggak melaksanakan. Paham ini? Nanti lama-lama nih sambil di daratan, sambil berdiri, sholat terus. Itu yang akan memberikan kita faedah pada saat kita di alam kubur. Dari 3 golongan tadi. Kemudian daripada bengong, daripada ngomong ngalor gitu, perbanyak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Gitu ibu-ibu ya. Astagfirullah. Apalagi ibu-ibu sibuk ngurus keluarga sambil masak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu hanya hiasan dunia saja. Artinya akan binasa, hilang, dan tidak akan memberikan manfaat bagi kita kalau tidak kita manfaatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Tetapi wal baqiyatus sholihat, tetapi al baqiyat as-sholihat, amalan soleh yang kekal. Apa itu kata ulama yang disebut al baqiyat as-sholihat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Amalan soleh. Khairun inda rabbika thawaba, itu lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita harapkan nanti dikala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada anak kita, "Bapak, bangun." Ya, kata istrinya, "Pak, kita nggak mau didatangi oleh anak dan istri. Yauma yafirul," apa namanya? Gimana sih? Yauma yafirul mal wal banun. Yaitu di hari di mana harta-harta dan anak-anak dan keluarga berlarian dari kita. Nggak sudi kita datangin. Nak lagi ngapain? Nggak mau dia didatangi oleh kita, anak kita juga. Tetapi yang kita harapkan apa? Amalan soleh. Yafir, semuanya akan
berlari dari kita. Istri yang kita cintai, yang kita bangga-banggakan, gak sudi barang-barang kita pada hari kiamat nanti. Ya kecuali di surga saja. Anak-anak kita, teman-teman kita, gak sudi. Paham hadirin? Yang diharapkan oleh kita pada saat itu apa? Amal soleh, al-baqiyat as-solihat. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan, orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh mengatakan subhanallah bihamdihi. Jadi subhanallah bihamdihi itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Ini kita satu hari nih, dari sekarang sampai maghrib, satu kali aja mengucapkan subhanallah bihamdihi itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Maka rugi kalau kita hidup sehari-hari tidak sama sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermujahadah, sungguh-sungguh. Kita kan suka lupa hadirin ya. Ingat langsung. Kalau ingat belum zikir langsung zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah. Atau istighfar, astagfirullah. Apalagi kita dianjurkan untuk zikir pagi petang. Jangan lupa zikir pagi petang, sayyidul istighfar. Allah antara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Kemudian kita banyak zikir astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu perbanyak zikir itu hadirin, insyaallah akan bermanfaat besar bagi kita dikala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah hadis yang ke-11. Bukan yang terakhir hadisnya. Kayaknya yang terakhir pertemuan ini maksud saya. Yang terakhir adalah hadis yang ke-11. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suruh di mana ini? Masih lama? 5 menit lagi. Oke. Yang ke-11 adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu. Perhatikan hadirin, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi. Wan naru mislu dzalik. Surga itu, kata Nabi, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian dibanding tali sendalnya. Neraka juga seperti itu. Oke, tali sendal nempel dengan kita? Mana ada tali sendal gak nempel dengan kita? Tetapi surga lebih dekat lagi dari tali sendal. Artinya bahwa, perhatikan, maksudnya kata ulama bahwa jika kita melakukan amalan soleh, sunnah Rasulullah SAW, yang dimaksud amalan soleh adalah amalan yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah pelaksanaannya. Yang kedua adalah sesuai sunnah Nabi. Itulah amalan soleh. Jika seseorang melakukan amalan soleh, dia berdasarkan keikhlasan kepada Allah, tetapi jenis amalannya ini bukan sesuai sunnah Nabi, mustahil diterima oleh Allah dan mustahil berpahala. Yang kedua, ibadahnya ini benar-benar sunnah Nabi, sesuai sunnah Nabi, tidak ada bid'ahnya sama sekali, bukan bid'ah. Tetapi dia tidak ikhlas karena Allah, riya, sumah. Itu juga mustahil dapat pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, untuk tujuannya adalah untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka ahsanukum amala, kata Al-Fudail bin Iyad, apa? Akhlasukum wa aswabukum. Itu kalian jika ingin pahalanya diterima oleh Allah, kata Fudail bin Iyad, hendaklah ikhlas karena Allah dan hendaklah di atas sunnah Nabi. Baik. Apapun dari sunnah Nabi yang kita laksanakan, maka akan membawa kita ke dalam surga. Perhatikan ini, perhatikan. Contoh hadis Rasulullah SAW di bab kemarin nih. Di bab apa ini? Di bab syukur. Di bab syukur. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarda li abdihi. Sesungguhnya Allah sungguh ridho kepada seorang hamba. Idza syariba syarbata wa idza akala aklata, jika dia minum minuman dan dia juga makan makanan, fahamidallahu alaihi, dia mengucapkan alhamdulillah. Ini saya minum nih sesuai sunnah Nabi, minum pakai tangan kanan, kemudian baca bismillah. Kan sudah tuh saya minum. Habis itu apa? Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah doang.
alhamdulillah, sebentuk rasa syukur kepada Allah. Allah ridho. Allah ridho. Artinya bahwa kata ulama nih, dengan kita hanya membaca alhamdulillah setelah makan, setelah minum, Allah akan jamin kita masuk surga. Dan hadis tadi kata ulama menjadikan dalil bahwa ridho Allah itu bisa digapai, artinya surga bisa didapat dengan amalan yang sepele. Perhatikan tuh hadirin. Sekarang kebalikannya. Kebalikannya. Neraka pun seperti itu. Orang yang mengucapkan, masya Allah ya antum sekarang udah kaya ya, udah hidupnya udah enak. Iya dong. Ini kan aneh, dapat ini akibat dari kerja keras aneh. Apa salahnya dengan omongan dia kayak gitu? Lompaknya dia kerja keras? Paham hadirin? Salah. Omongan yang dia ungkapkan itu seperti yang diomongkan, sama seperti yang Qarun omongkan. Innama utituhu ala ilmin indi. Iya dong. Ini ada dapatin akibat apa? Kehebatan saya, keulatan saya, kepintaran saya. Ini hukumnya ujub, syirik, dan bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Hanya gitu doang. Hanya gitu doang. Terus gimana dong biar nggak masuk neraka? Tinggal mengucapkan alhamdulillah. Ini semua karunia Allah. Masya Allah sekarang bisnis antumnya berkembang ya. Alhamdulillah, ini karunia Allah. Apa susahnya kita ucapkan ini karunia Allah? Seperti yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah semua karunia Allah agar dia menguji aku apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Apa yang bersyukur tadi? Menyandarkan nikmat kepada Allah. Apa yang kufur? Menyandarkan nikmat kepada diri kita sendiri. Kan kita suka begitu. Anak ibu kok pinter banget ya bu? Iya dong, siapa lagi ibunya? Fakta gak kayak gitu? Hadirin, itu ungkapan kayak gitu ternyata besar nilainya di sisi Allah. Iya dong, siapa lagi ibunya? Siapa lagi bapaknya? Gak boleh. Harusnya apa? Alhamdulillah ibu atas karunia Allah. Baru kalau ingin menjelaskan jadi motivasi, kemudian memang saya selalu membimbing dia agar dia terus belajar. Alhamdulillah atas karunia Allah. Kemudian memang saya dalam mengelola usaha ini dengan baik. Boleh kayak gitu? Boleh. Baik, selanjutnya yang terakhir. Masa sih celana cingkrang nih? Ya, cingkrang bisa, kalau tidak cingkrang bisa masuk neraka. Masa sih menjulurkan pakaian, celana, sarung di bawah mata kaki bisa masuk neraka? Loh, kenapa harus pakai masa-masaan? Kan sudah disebutkan oleh Nabi tadi bahwa kita lebih dekat ke surga, atau surga lebih dekat ke kita daripada tali sendal kita sendiri. Dan neraka juga seperti itu. Sekarang mau milih yang mana? Mau milih surga lebih dekat ke kita atau neraka lebih dekat ke kita? Karena dua-duanya lebih dekat. Tinggal bagaimana kita melaksanakan sunnah Nabi. Apa susahnya mengangkat celana di atas mata kaki? Karena sudah jelas hadisnya, ya, ma'asfala minal ka'bayn fa finnar. Siapapun yang menjulurkan pakaian di atas mata kaki, di bawah mata kaki, maka dia masuk neraka. Atau dalam hadis lain, khuyala dengan sombong. Apa salahnya untuk mengangkat sedikit? Pokoknya hadirin, ini mata kaki kan? Ini mata kaki itu jendol. Paham dong? Pokoknya nggak boleh di bawah mata kaki. Ini loh. Nih, ini baju. Ini baju, ini celana, ini sarung. Intinya di sarung nggak boleh begini. Kalau pas simetris baru mata kaki boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena saya pakai baju ada top saya panjang, ada yang satu top panjang. Sengaja saya nggak potong. Bener-bener pas di atas mata kaki. Dia jadi contoh orang yang alergi kalau celananya di atas mata kaki. Bener, saya punya top bener-bener nempel begini. Ya, bener-bener pas di bendolnya mata kaki. Itu boleh. Artinya kelihatan sama orang saya nggak cingkrang. Paham nggak? Saya kalau pakai top itu yang berwarna hijau dongker, apa namanya?
biru dongker itu benar-benar pas di bawah bendolannya mata kaki. Benar saya istri, nih tolong diukur, cek, benar nggak di pas bendolannya? Benar, nggak di bawah? Enggak, sudah tidak masalah. Sehingga kelihatan semua orang, kok Ustaz Atari sekarang isbal ya? Nah, ente isbal apaan? Itu pas di bawah mata, pas di mata kakinya, itu sudah tidak itu sudah singkrang. Kenapa hadirin? Kenapa kita harus menjerumuskan diri kita ke dalam neraka hanya dalam masalah begitu doang? Benar nggak? Pakai dong, pakai logika kita, pakai akal kita, kesehatan kita. Jangan sampai kita, oh nggak mau, aku pengen ini nanti kalau di ngatungin masa cuma gitu doang masuk neraka. Loh, masa cuma saya minum doang alhamdulillah masuk surga? Ini berbicara hadis Rasulullah SAW. Mau milih yang mana? Mau milih dekat ke surga atau milih dekat ke neraka? Ya, sebagai muslim yang waras, yang pintar, kata Rasulullah SAW, al-muslimul kais man dana nafsahu, orang yang selalu muhasabah diri, wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu beramal untuk kehidupan setelah kematian. Amal apa aja? Kan cuma menjulurkan pakaian di atas mata kaki, kita akan selalu mendapatkan pahala setiap detik, setiap menit. Ustaz, kan saya kalau di ini saya di kantor saya nggak boleh cingkrang. Ini banyak yang nanya ke saya. Nggak boleh cingkrang. Kalau cingkrang saya dipecat. Maksudnya cingkrang kayak gimana kamu? Ya kayak Ustaz gini, kayak kita ini di atas ini, ya nggak boleh memang. Siapa yang harus sampai selutut, sebetis? Kan ya orangnya di bawah kan kaki. Kalau kita cuma pas di bawah mata kaki, itu kelihatannya tidak cingkrang. Paham ini? Kelihatan tidak cingkrang. Yang penting jangan di bawah mata kaki, titik. Jangan di bawah mata kaki. Insya Allah dapat pahala. Insya Allah kita dapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hadirin rahimakumullah dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, seorang sholat memakai sarung ataupun celana dengan sengaja dia julurkan di bawah mata kaki, disengaja dijulurkan di bawah mata kaki, sengaja tidak mau di atas mata kaki, dia adanya khuyala, itu sengaja kan khuyala, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah, tidak sah sholat. Cek dalam Majmu' Syarah Muhadzab bab libas. Bahkan kalau kita bermakmum ke imam yang seperti itu, imam nggak mau kan cingkrang-cingkrangan, ngapain cingkrang itu teroris kayak gitu, artinya dia sombong. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah taala tidak sah bermakmum ke dia. Dalam Majmu' Syarah Muhadzab, ya, juz 1 di bab libas, satrul aurat. Baik, sampai di sini hadirin, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan karena waktunya sudah habis. Semoga kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang di hadis ke-12 ya. Di hadis ke-12 ya Pak Hari, nanti tolong WA ke saya. Tidak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Ada ibu? Tidak ada. Alhamdulillah. Kita tutup dan baca keputusan majelis. Ada? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagi sholat witir yang 1 rakaat, duduknya duduk iftirash atau tawaruk. Tawaruk saja nggak apa-apa, iftirash juga tidak masalah. Ya, mau iftirash atau mau tawaruk tidak masalah duduknya. Tidak disebutkan oleh ulama duduknya seperti apa, iftirash atau tawaruk. Itu ibu ya. Wallahu a'lam. Cuma kalau yang sholatnya 2 rakaat, Rasulullah SAW jika beliau sholat 2 rakaat maka duduknya apa? Iftirash. Wallahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu? Tidak ada ya. Jadi sholat witir 1 rakaat itu adnal kamal. Artinya adalah batasan paling rendah kesempurnaannya. Yang sempurna apa? 3 rakaat, lebih sempurna lagi 11 rakaat. Baik, sampai di sini subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.